Ini adalah laptop gaming terbaru dari Asus TUF Series. GPU-nya udah pakai Nvidia GeForce RTX 50 series yang paling baru. Arsitekturnya baru dan sudah support teknologi multi-frame generation. TGP-nya juga sampai 115 watt, jadi jelas kencang. Prosesor pakai Intel Core i7 generasi ke-14 H series yang punya 16 core. RAM-nya 16GB DDR5 dan storage 1TB, layarnya 165Hz dan sudah 100% sRGB, jadi cocok buat gaming maupun content creation. Kameranya udah dilengkapi dengan infrared. Konektor juga lengkap, bahkan sudah punya Thunderbolt 4. Ya, ini adalah Asus TUF Gaming F16 2025. Nah, sebelum kita bahas laptop terbaru dari TUF Gaming lebih dalam, kita mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7 prosesor 14650HX. Codename-nya Raptor Lake. Litografinya Intel 7 base power 55 watt maksimum turbo frekuensi di 5,2 GHz. Dia punya 16 core, 24 thread yang terdiri dari 8 performance core, 8 efficient core. Untuk Intel Smart Case-nya itu ada 30 MB, lumayan besar. Tentunya laptop ini juga punya integrated graphics ya. Kapasitas RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz. Ini konfigurasinya single channel, belum dual channel. Tapi tenang, dia punya 2 slot SODIMM. Jadi bisa di-upgrade ke dual channel sampai 64GB. Untuk storage-nya 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Masih ada lagi 1 slot SSD M.2 tambahan. Jadi kalau dirasa kurang, bisa di-upgrade tanpa perlu ganti SSD yang sudah terpasang. Untuk disk grafis, dia pakai Nvidia GeForce RTX 5060 laptop GPU. Ini sudah pakai arsitektur Blackwell yang terbaru. Performa AI-nya up to 572 TOPS. Total dia punya 3328 CUDA cores. Untuk VRAM-nya 8GB GDDR7, maksimum TGP up to 115 watt. Ini sudah dilengkapi dengan Ray Tracing cores generasi keempat dan Tensor cores generasi kelima. Dan tentunya sudah mendukung resizable bar. Nah, untuk konektivitas wireless dia pakai Realtek ya. Lalu dia sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya lumayan besar di 90 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Oke, untuk form factor ini clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini adalah kombinasi aluminium dan polikarbonat. Untuk desain, TUF Gaming F16 membawa filosofi laptop gaming dengan desain yang menggabungkan kekuatan dan portabilitas. Secara keseluruhan, desain laptopnya masih kental dengan DNA TUF yang polos dan minim corak gaming. Jadi terasa simple dan minimalis. Dipadukan dengan warna gelap pada bodi laptop, ini membuatnya terasa sangat profesional untuk sebuah laptop gaming. Tentunya laptop yang satu ini juga sudah diklaim memenuhi standar ketahanan militer, yaitu Military Standard 810H. Untuk warna, ini namanya adalah Jaeger Grey. Dimensinya panjang 35,4 cm, lebar 26,9 cm, dan ketebalannya untuk sisi paling tipis di 1,79 cm, sisi paling tebal mencapai 2,73 cm. Bobotnya untuk laptop aja di 2,27 kg, charger di 618 gram. Total bobotnya kalau dibawa bersama dengan chargernya adalah 2,88 kg. Oke, untuk display dia menggunakan layar dengan IPS level panel ukuran 16 inci. Resolusinya Full HD Plus atau 1920x1200 pixel. Jadi aspek rasionya adalah 16:10. Refresh rate-nya 165Hz dengan response time di 3 millisecond. Dan ini sudah support Nvidia G-Sync. Jadi buat ngegame udah nyaman banget. Menurut Asus, color gamutnya ada di 100% sRGB. Nah, kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 315 nits. Lalu untuk gamut coverage di 97,8% sRGB dan gamut volume di 107,2% sRGB. Jadi bukan hanya cocok dipakai untuk main game, tapi juga cocok dipakai untuk kegiatan content creation. Seperti laptop game pada umumnya, permukaan layarnya menggunakan lapisan anti-glare atau matte, jadi minim pantulan bayangan dan cahaya. Layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi udah mirip lah seperti laptop bisnis. Layar seperti ini memudahkan kita untuk menampilkan isi layar ke lawan bicara kita dan meminimalkan kerusakan layar kalau misalnya nggak sengaja terdorong. Untuk bingkai kanan kiri tergolong tipis ya, dan bingkai atasnya sedikit tebal karena seperti biasa ada kamera di area tersebut. Nah, untuk kamera mikrofonnya, laptop yang satu ini menggunakan kamera dengan resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya, kamera ini belum mendukung fitur Windows Studio Effect karena memang prosesornya belum punya NPU. Nah, untuk mikrofonnya ini terletak di sisi kanan dan kiri webcam dan sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita tes kamera dari laptop Asus TUF Gaming F16. Untuk kualitas kameranya sendiri ini bisa dibilang cukup bagus ya untuk sebuah laptop gaming. Dan dia punya resolusi 1080p. Kalau kalian emang mau gambarnya bagus, pastikan kalian gunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Sekarang kita uji mikrofon dan noise cancelling dari laptop Asus TUF Gaming F16 yang satu ini. Untuk suaranya, yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Dan untuk suara yang ini direkam menggunakan mikrofon dari laptop Asus TUF Gaming yang satu ini. Jadi kalian bisa dengar sendiri ya, ini kipasnya berputar 100%, jadi emang noise-nya lumayan kenceng.
Tapi, noise tadi bisa difilter dengan rapi di laptop yang satu ini. Untuk sistem audio, laptop ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker yang terletak di kanan kiri laptop. Ini mengarah ke alas ya. Lalu terdapat software Dolby Access untuk mengatur profil audio dan equalizer. Untuk speakernya, ini suaranya terdengar asik ya. Kualitasnya mumpuni, separasinya rapi. Bass terdengar, mid rapi, sisi high tidak melengking ya. Cukup lantang, tapi ini bukan yang paling lantang di kelas harganya. Oh ya, by default, suara akan terdengar melebar seakan ada 2 speaker di sisi luar kanan dan kiri laptop. Ini yang membuatnya asik. Mirip seperti sistem audio pada kelas ROG. Oke, untuk konektor-konektornya di sebelah kiri ada satu DC in, ada satu Ethernet port, satu HDMI 2.1 dan ada satu Thunderbolt 4. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah mendukung DisplayPort 2.1 dengan G-Sync, lalu power delivery 3.0 atau 100 watt. Lalu kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-A, satu audio combo jack 3,5 mm. Sementara di sisi kanan ada dua USB 3.2 Gen 2 yang Type-A atau yang besar. Nah, untuk keyboard, tombol keyboard ini memiliki layout yang full size. Jadi di sebelah kanan ada tombol numpad-nya. Untuk travel distance ada di 1,7 mm dan sudah menggunakan teknologi overstroke yang diklaim lebih responsif. Selain itu, tombol ini juga diklaim mampu tahan hingga 20 juta tekanan ya. Nah, di bagian atas terdapat 4 tombol shortcut untuk akses cepat ke volume up, volume down, mute microphone dan software Armoury Crate. Untuk tombol WASD-nya ini terlihat semi transparan untuk menandakan bahwa ini adalah tombol yang sering digunakan untuk main game. Tombol anak panahnya punya ukuran besar seperti tombol lainnya, jadi ini nyaman untuk digunakan. Untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home, dan end ini menyatu dengan tombol numpad ya. Nah, keyboard TAF yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan backlit RGB 1 zona warna dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk pengaturan tingkat kecerahan dan warnanya ini dapat dilakukan di software Armoury Crate. Oke, untuk touchpad ini ukurannya tergolong memuaskan di 13 x 8,5 cm. Seperti biasa, touchpad ini sudah memiliki lapisan kaca, jadi ini terasa smooth banget waktu dipakai. Tentunya dia juga sudah mendukung berbagai gesture dari Precision Touchpad. Untuk sistem keamanan, laptop game ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik berupa infrared kamera dan sudah mendukung Windows Hello tentunya. Nah, kita beralih ke sistem pendinginnya. Laptop game ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas. Kipasnya menggunakan second gen arc flow fans yang memiliki dual impeller design. Kipas utamanya memiliki 84 bilah dan kipas kecilnya ini memiliki 42 bilah. Desain ini diklaim mampu meningkatkan aliran udara hingga 11% dengan konsumsi daya 16% lebih rendah dibandingkan desain sebelumnya. Untuk heatsinknya juga membentang cukup panjang di area belakang laptop ya. Nah, intake udara itu dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Oke, sekarang kita bicara aspek performa. Nah, di sini terdapat menu pengaturan profil performa pada software Armoury Crate. Opsinya adalah Windows, Silent, Performance, Turbo, dan Manual. Sekarang kita lihat konsistensi performanya kalau kita pakai Cinebench R23 Stability Test. Untuk skor maksimalnya di mode performance didapat 21.564 poin. Sedangkan di mode turbo, skornya bisa didorong sedikit lebih tinggi ke 22.842 poin. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan di mode performance ada di kisaran 18 ribuan poin. Dan di mode turbo ada di kisaran 21.400 sampai 21.500-an poin. Sekarang kita lihat suhu kerjanya dengan Cinebench R23 Stability Test. Di mode turbo saat awal run, suhu sempat stabil di kisaran 89 sampai 91 derajat Celcius. Tapi kemudian berhasil turun dan mampu ditahan di kisaran 75 derajat Celcius. Dengan spike di tiap awal run ke 80 derajat Celcius saja. Jadi tergolong aman yang satu ini. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Blender 4.3 Barbershop Scene Render yang berat ya. Untuk CPU render selesai dalam waktu 21 menit 38 detik. Sementara kalau kita render pakai CUDA selesai dalam waktu 2 menit 51 detik. Untuk suhu kerjanya, suhu CPU dari kisaran 60 sampai 75 derajat Celcius saja. Sementara GPU juga adem di 60 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian untuk Adobe Premiere Pro sisi 2025 yang kita pakai video yang 2 menit 7 detik seperti biasanya. Untuk 4K 60 video exporting software only 7 menit 25 detik dengan GPU acceleration 1 menit 16 detik saja. Ingat video 4K 60 ya. Lalu untuk Full HD video exporting dengan software only saya dalam waktu 1 menit 11 detik, kalau pakai GPU acceleration saya dalam waktu 25 detik. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan GPU acceleration, nah suhu CPU dari kisaran 60 sampai 77 derajat Celcius saja, sedangkan suhu GPU dari kisaran 50 sampai 65 derajat Celcius saja. Adem ya. Kita lanjut ke DaVinci Resolve
12.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita pakai video yang durasinya sama ya, 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export itu selesai dalam waktu 2 menit 52 detik, lumayan kencang. Lalu untuk Full HD video export selesai dalam waktu hanya 43 detik saja. Nah, untuk suhu kerja pas melakukan 4K video exporting, suhu CPU ada di kisaran 80-90 derajat Celcius dengan sesekali spike mencapai 97 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU ada di kisaran 60-75 derajat Celcius. Ini masih tergolong aman juga, terutama untuk software yang satu ini. Lanjut untuk Trimark Graphics Score. Di Trimark Time Spy, skornya itu mencapai 12.686 poin. Sementara untuk suhu kerjanya dengan Time Spy Stress Test, suhu GPU ada di kisaran 75-78 derajat Celcius saja. Jadi memang digenjot berat pun dia masih aman-aman aja. Oke, sekarang mari kita lihat performanya untuk gaming. Nah, di game yang terakhir ini, Assassin's Creed Mirage, 30 menit kita mainkan, kita lihat suhu kerjanya. Untuk CPU dari kisaran 73-77 derajat Celcius saja, sedangkan GPU dari kisaran 71-73 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan keyboard terlihat sangat aman, suhunya ada di bawah 37 derajat Celcius. Area terpanas ada di bagian tengah di kisaran 33-38 derajat Celcius saja. Sedangkan untuk area kiri dan kanan keyboard suhunya ada di bawah 32 derajat Celcius. Ini adem banget sih ya. Untuk area palm rest ini lebih adem lagi, dia bisa mencapai di bawah 28 derajat Celcius. Tentunya suhu ruangan kita adalah 25 derajat Celcius. Sekarang mari kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4342 MB per second dan kecepatan tulis ada di 3631 MB per second. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Di sini kita ubah refresh rate layar ke 60 Hz, brightness di 150 nits dan volume di 25%. Mode performa kita ubah ke Windows. Hasilnya saat kita gunakan untuk local video playback resolusi 1080p, baterai habis setelah 8 jam 20 menit. Ini hasilnya masih cukup bagus sih sebetulnya untuk sebuah laptop gaming dengan performa yang kencang, terutama mengingat prosesornya. Nah, kemudian untuk charging test, di 30 menit pertama langsung terisi ke 51%. Sementara untuk mencapai 100% dia butuh waktu 1 jam 45 menit. Ini tergolong kencang ya, apalagi mengingat kapasitas baterainya ada di 90 watt hour. Oke, untuk harganya, unit yang kita uji ini harganya ada di 25.499.000 dan ini sudah termasuk dapat P309 TUF Gaming M3 mouse. Lalu ada juga TUF Gaming Backpack serta Microsoft Office 2024 yang aktif secara permanen, nggak usah bayar-bayar lagi ya. Tapi masih dikasih juga nih kalau mau yang langganan-langganan ya, dikasih gratis langganan Microsoft 365 selama 1 tahun penuh. Dan ada juga gratis langganan PC Game Pass selama 3 bulan. Lalu untuk garansinya itu 2 tahun untuk garansi internasional. Dan ada warranty plus 1 tahun Asus Perfect Warranty. Nah, Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oh ya, Asus sekarang juga lagi ngadain Republic of Gamers Day Back to School promo sampai tanggal 15 Agustus 2025. Setiap pembelian laptop ROG, TUF Gaming, dan Asus Gaming akan mendapatkan hadiah berupa OVO kredit senilai hingga Rp750.000. Lalu ada kesempatan lucky draw berbagai ROG Gears termasuk ROG Ally X dan ada bonus aksesori ROG khusus pengguna laptop ROG, TUF, dan Asus Gaming. Untuk informasi lengkapnya langsung aja cek link yang ada di dalam deskripsi ya. Cek di bawah situ. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM-nya ini masih 16 GB DDR5 single channel ya. Tapi tenang, karena kita bisa upgrade sendiri ke 2 channel hingga 64 GB kan dia pakai RAM sodium dan ada 2 slot di situ. Lalu untuk unit yang kami uji itu resolusi layar masih di Full HD ya. Nah, kalau memang butuh resolusi yang QHD yang lebih tinggi lagi, Asus punya varian TUF Gaming F16 yang menggunakan RTX 5070 dan layarnya QHD. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sisi menariknya. Terlepas dari poin-poin yang disebutkan tadi, hampir semua aspek di laptop ini terasa menarik sebetulnya. Pertama, performanya. Kombinasi prosesor Intel Core i7 14650HX dengan GPU RTX 5060 laptop ini terasa sangat pas. Mau buat multitasking udah asik banget karena prosesornya punya 16 core. Buat gaming e-sport atau gaming AAA, wah ini terbang-terbang gamingnya ya. Lalu untuk GPU-nya juga udah
support teknologi terbaru dari Nvidia seperti multi frame generation misalnya. Dipakai buat editing video sampai 4K atau 3D modeling, dan CAD itu juga masih aman di sini. Suhu kerjanya ini tergolong aman di mayoritas pengujian kita, bahkan saat kita jalankan di mode turbo sekalipun. Desainnya juga simple, minimalis, jadi cenderung profesional. Lalu dia punya pengaturan mode performa yang cukup lengkap. Konektornya lengkap dan melimpah juga di sini. Kamera udah 1080p dan punya sistem keamanan biometrik. Lalu sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Garansi globalnya bisa diklaim di seluruh dunia selama ada service center resmi dari Asus. Jadi Asus TUF Gaming F16 yang satu ini cocoknya buat siapa sih? Pertama, buat yang lagi nyari laptop gaming atau laptop high performance dengan desain low profile yang terasa profesional. Yang satu ini bisa dipertimbangkan. Cari laptop untuk hiburan gaming gitu misalnya, wah ini cocok banget ya. Mau dipakai untuk content creation seperti editing video, 3D modeling gitu ya, atau bahkan CAD, yang satu ini bisa banget. Mau dipakai buat pekerjaan yang butuh kemampuan AI, RTX 5060-nya juga udah kencang. Buat programming juga oke, tapi pastikan aja bahwa laptopnya memang sudah sesuai dengan software yang digunakan, baik itu untuk AI maupun untuk programming. Kemudian siapa tahu ada yang mau ngasih laptop ini untuk anaknya yang kuliah ke luar negeri. Nah, ini bakal cocok banget nih karena international warranty-nya berlaku selama 2 tahun. Jadi laptopnya dibawa ke luar negeri, mau beli di Indonesia pun di luar negeri akan diberesin kalau terjadi masalah. Oke, kalau memang yang dicari adalah sebuah laptop high performance dengan desain low profile yang cocok buat gaming ataupun content creation, rasanya Asus TUF Gaming F16 yang satu ini mungkin bisa untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.